ajarkan. Kalau Allah sudah mengajarkan, insya Allah akan bisa. Selamat datang. Ya, ini ada standing bannernya tuh, Go Public BRI Syariah. Ini kita resmi ya, resmi, tidak bodong. Ini bukan perkara main-main. Ingat omongan saya, ente punya dosa kalau BRI Syariah menjadi BRS Syariah, Bank Rakyat Singapura Syariah. Lo yang dosa, kita yang dosa sama anak cucu kita. Ada kesempatan bela, lo nggak bela. Ada kesempatan beli, lo nggak beli. Kerjaan lo cuma ngoceh doang, ngomong doang, ngeluh doang. Indonesia nih dijual melulu. Kopindo yang mau beli saham BRI Syariah. Rame banget. Saya benar-benar menghimbau semua entiti, semua lembaga, semua yayasan, semua organisasi, semua keluarga, apalagi individu-individu untuk bergabung bersama saya dan Kopindo untuk membeli saham bareng-bareng BRI Syariah. Jangan sampai BRI Syariah berubah menjadi BRS Syariah, Bank Rakyat Singapura Syariah. Atau BRTS, Bank Rakyat Tiongkok Syariah. Atau BRDS, Bank Rakyat Dubai Syariah. Udah banyak loh yang berubah loh. Ya kan, panen aja pada Dubai. Niaga jadi CNB, BI jadi Maybank. Ya kan? Nah ini jangan sampai, ya kan? Ini bank-bank bagus. Dan insya Allah kita harus bersama-sama untuk menjadi pemilik. Kemarin kan jadi penabung, sekarang jadi pemilik. Kita bandrol 1 juta nih. 1 juta. 1 jutaan dan kelipatan 1 juta. Umat maksudnya. Bukan angkanya. Jadi kalau pada mau beli, ini kita lepas ke satu lotnya 1 juta gitu. Berarti targetnya sekitar berapa miliar atau triliun? Kita sih pengen ngambil semua, 1,5 triliun tuh kita mau ambil semua. Tapi target pertama ya 500 miliar dulu. 500 miliar dulu ya Ustaz. Insyaallah. Di media juga memberitakan bahwa Yusuf Mansur juga pernah membeli saham BRIS ternyata Pak. Berarti uang yang digunakan untuk membeli saham BRIS ini Pak, ini sebenarnya bukan, apa jangan-jangan tadi diduga bukan uang Yusuf Mansur tapi uang umat begitu Pak? Nah, ya kalau dugaan bisa saja dugaan bukan uangnya Yusuf Mansur, kan Yusuf Mansur ini selalu mereka mengatasnamakan umat kan begitu. Ya. Lalu mereka meminta pihak-pihak tertentu atau jamaah atau masyarakat untuk menanamkan modal di sana. Ya. Maka untuk mengetahui bahwa itu uang Yusuf Mansur yang sesungguhnya atau tidak, tentu sebenarnya akan mudah jika Yusuf Mansur mau diaudit kan begitu. Ya. Nah, ketika Yusuf Mansur ini diaudit oleh pihak yang berwenang, seharusnya kelihatan kok ini uangnya dari mana begitu. Yeah. Makanya hal ini berkaitan dengan investasi-investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur, kemudian sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Makanya saya melakukan beberapa upaya hukum agar kiranya nanti ada suatu keputusan ya, apakah itu misalnya wan prestasi, apakah itu tindak pidana dan seterusnya, sehingga hasil dari kejahatan itu dikemanakan sehingga bisa dijerat dengan TPPU begitu Mas. Yeah. Dan ini akan tetap berjalan sampai ikut menanam saham di BRIS 50 juta karena promo dari UYM juga. Terus dicek tinggal 30 juta. Belum yang program Umroh Merdeka yang nguap begitu saja. Ketika tanya ke CS, manajemen jawabnya muter-muter gak karuan. PayTrend ini kelihatannya kalem banget, tapi kalau ditelusuri lebih ngeri loh, mainnya cantik. Begitu mau scam, mereka sudah menyiapkan program lagi dengan merubah market plan. Contohnya waktu pergantian dari PayTrend ke Trendinet, pas awal-awal yang dikeber-keberkan adalah promo expander, tapi tetap pakai nama PayTrend Pak. Nah ini ada lagi yang mengaku menjadi korban dengan modus menanam saham di BRIS gitu Pak. Nanam di BRIS sekitar 50 juta. Tapi begitu dicek ini malah justru nilainya anjlok jadi 30 juta gitu Pak. Atau mungkin Bu N ini mengetahui nih soal ini juga nih. Iya tahu. Iya. Soalnya dulu saya juga pernah tertarik karena katanya bisa untuk tabung umroh haji dan lain-lain gitu. Tapi saya setelah ya teman-teman saya ngikut, saya udah ikut Muyafidi, sudah ikut PSI, sudah ikut sedekahnya, sudah ikut program lain. Lah di situ saya nggak jadi ikut. Aku setelah pulang saya bawa selembar brosur sama fotokopian itu, saya tanyakan ke BRI, nggak ada hubungannya dengan saham BRIS. Ini sahamnya Yusuf Mansur, bukan saham BRIS.
Di situ tidak bisa dicairkan lewat bank. Dana, misal ada penggelapan uang atau dana tidak bisa cair atau ada masalah, nggak bisa diklaim di bank. Itu arahnya jadi emane pulsa gitu loh, Mas. Tapi banyak juga itu korbannya di sana. Banyak Bu ya. Oke. Banyak. Tidak dengan modus membeli saham. Ini buktinya, alat bukti saya kemarin melihat dengan mata kepala saya sendiri, yaitu seperti sertifikat lah ini bentuknya ya. Sertifikat patungan tuh ada 2 masih asli kok Mas. Dan kemudian ada tanda tangannya Yusuf Mansur begitu. Baik. Oke. Baik Pak. Bicara kemarin percakapan dengan Bu N kemarin Pak. Bu N juga menjelaskan bahwasanya ada lagi modus-modus dengan promo saham BRIS, untuk membeli saham BRIS, dan nyatanya ada lagi korban yang mengeluh bahwasanya mereka mengalami kerugian begitu. Di media juga memberitakan bahwa Yusuf Mansur juga pernah membeli saham BRIS ternyata Pak. Berarti uang yang digunakan untuk membeli saham BRIS ini Pak, ini sebenarnya bukan, apa jangan-jangan atau diduga bukan uang Yusuf Mansur tapi uang umat begitu Pak? Nah, ya kalau dugaan bisa saja dugaan bukan uangnya Yusuf Mansur kan. Yusuf Mansur ini selalu mereka mengatasnamakan umat kan begitu. Ya. Lalu mereka meminta pihak-pihak tertentu atau jamaah atau masyarakat untuk menanamkan modal di sana. Ya. Maka untuk mengetahui bahwa itu uang Yusuf Mansur yang sesungguhnya atau tidak, tentu sebenarnya akan mudah jika Yusuf Mansur mau diaudit kan begitu. Ya. Nah, ketika Yusuf Mansur ini diaudit oleh pihak yang berwenang, seharusnya kelihatan kok ini uangnya dari mana begitu. Yeah. Makanya hal ini berkaitan dengan investasi-investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur, kemudian sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Makanya saya melakukan beberapa upaya hukum agar kiranya nanti ada suatu keputusan ya, apakah itu misalnya wan prestasi, apakah itu tindak pidana dan seterusnya, sehingga hasil dari kejahatan itu dikemanakan sehingga bisa dijerat dengan TPPU begitu Mas. Yeah. Dan ini akan tetap berjalan sampai katakanlah Yusuf Mansur katakanlah ini sakit, kemudian secepatnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya nanti tetap aja kita gugat ahli warisnya. Karena kan kalau perkara perdata itu ketika seseorang meninggal dunia, kalau pidananya memang sudah putus, tapi perdatanya kan tidak putus. Makanya nanti akan kita gugat juga ahli warisnya. Nah, di belakang saya juga banyak lawyer-lawyer yang sudah tahu permasalahan ini, sehingga ya bisa saja begitu. Mudah-mudahan saya diberikan panjang umur dan bisa mengawal perkara ini sampai dengan tuntas begitu, Mas. Amin. Oke. Ya, ini saya baru saja membuka artikel nih Pak. Ini ada tulisan dari sebuah media berita gitu. Dana untuk KPD itu apa ya? Tersebut dikumpulkan lewat Kopindo, kemudian Paetren Asset Management akan membeli saham-saham bank syariah sebagai aset underlying aset dengan minimum dana yang akan ditempatkan dalam KPD tersebut senilai 5 miliar. Yusuf Mansur bilang dari sana kita bisa beli saham-saham bank syariah seperti BRI Syariah dan Bank Syariah yang akan IPO pada 2019. Rencana ini akan dilakukan dengan cepat gitu. Nah, ini ada statement dari Yusuf Mansur bahwasanya dia akan membeli saham-saham bareng syariah ini di bawah naungan Paetren Asset Management. Berarti memang yang diduga yang digunakan untuk membeli saham-saham ini memang uang umat begitu ya. Dan kalaupun sekarang ternyata Paetren Asset Management itu dicabut oleh OJK, walaupun Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya tidak ada uang nasabah yang masih tertinggal, masih terhutang. Nah, ini diduga jangan-jangan masih banyak lagi Pak ini Pak yang kiranya menjadi korban soal BRIS ini. Saya kira begini, kalau saya terhadap omongan-omongan Yusuf Mansur itu saya sudah tidak percaya, kecuali Yusuf Mansur melihatkan alat bukti atau ada hasil audit ya, yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur sudah terbebas atau membayar. Nah, baru saya percaya. Tapi kalau omongannya Yusuf Mansur itu 1000 kali Yusuf Mansur ngomong, tiap hari dia ngomong 1 bulan saya bayar, saya nggak percaya Mas. Iya. Terus-terusan ya.
setahun dia ngomong saya bayar tuh saya nggak percaya saya. Ya, ya, Kalau belum ada alat buktinya bahwa oh ini loh sudah saya bayar semua berdasarkan hasil audit, berdasarkan ini yang sifatnya terbuka, baru saya percaya. betul. Tapi kalau Yusuf Mansur mau ngomong 1 tahun dia ngomong aja saya bayar, saya nggak percaya, Mas. Iya, betul, betul.